Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, celaka kalau ternyata vaksin COVID-19 dijadikan bisnis untuk biaya pilpres. Imunisasi massal vaksin COVID-19 menjadi target pemerintah di awal tahun 2021. Secara gamblang, Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Erick Thohir juga menyebut bahwa setiap satu orang akan dilakukan 2 kali suntik vaksin. Hanya saja ada hal yang cukup mengganjal dirasakan oleh Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Proden, Iwan Sumule. Hal itu berkaitan dengan harga vaksin yang tidak murah dan sebenarnya sulit terjangkau oleh rakyat kecil, apalagi pun jika harus membayar untuk 2 kali suntikan. Vaksin COVID-19 yang sedang diproduksi lumayan mahal dan akan sulit terjangkau oleh mayoritas rakyat ekonomi menengah ke bawah. Terangnya kepada kantor berita politik RMOL pada hari Jumat 28 Agustus. Pernyataan Iwan Sumule ini bukan tanpa alasan, sebab harga vaksin ditaksir berada di angka Rp440.000 per suntikan. Tentu harga yang tidak murah bagi rakyat kecil, utamanya mereka yang terdampak ekonomi akibat pandemik. Semakin celaka, kata Iwan Sumule, jika ternyata ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan vaksinisasi ini sebagai ladang bisnis untuk meraup modal menuju Pilpres 2024. Sebab, pertarungan Pilpres 2024 itu sejatinya sudah mulai sejak dini, sedangkan modal besar merupakan hal yang lumrah dimiliki untuk maju di Pilpres. Karena lebih celaka lagi kalau vaksin COVID-19 ini dijadikan bisnis untuk biaya Pilpres 2024. Iya nggak sih? Begitu tutupnya. Diberitakan bahwa sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sebut harga vaksin corona sekitar Rp439.800. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bahwa harga vaksin corona untuk satu orangnya sekitar $25 Amerika Serikat sampai dengan $30 Amerika Serikat, atau mungkin sekitar Rp366.000 sampai dengan Rp439.800 dengan kurs Rp14.660.000 per dolar Amerika Serikat. Harga vaksin ini untuk satu orang 2 kali suntik kurang lebihnya harga $25 sampai dengan $30. Tapi ini Bio Farma lagi menghitung ulang. Begitu ujar Erick Thohir, ditulis pada hari Jumat 28 Agustus. Sementara untuk harga bahan baku vaksin corona, ia mengemukakan sekitar $8 Amerika pada tahun 2020 dan pada 2021 harganya akan turun menjadi $6 sampai dengan $7 Amerika Serikat. Jadi, ada penurunan harga bahan baku pada tahun 2021. Kita memang menginginkan bahan baku supaya kita bisa belajar memproduksi vaksin jadi, tidak hanya terima vaksin yang sudah jadi. Begitu ucapnya. Agar tidak menambah beban APBN, Erick pun mengusulkan melakukan vaksin ke masyarakat dengan 2 pendekatan, yaitu menggunakan APBN berdasarkan data BPJS Kesehatan dan juga vaksin mandiri. Vaksin mandiri tidak lain ingin memastikan tidak membebani keuangan negara secara jangka menengah dan jangka panjang. Begitu ucapnya. Dalam kesempatan tersebut, Erick juga merupakan Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, mengatakan bahwa COVID ini masuk dalam kategori pintar. Catatan untuk pimpinan Komisi 6 dan anggota, memang virus COVID termasuk kategori virus pintar. Masuk kategori flu, vaksin bukan untuk selamanya, 6 bulan sampai 2 tahun kekuatannya. Karena itu kita berharap ada temuan lanjutan agar kita terjaga. Begitu paparnya. Dengan demikian ia memperkirakan pelaksanaan protokol COVID-19 akan berjalan dalam waktu yang lama. Maka itu lanjutnya, pihaknya juga meminta kepada seluruh BUMN untuk mulai mengkaji persiapan kinerja bisnis diperlukan untuk medium strategi dengan kondisi seperti saat ini. Seperti diberitahukan sebelumnya, vaksin COVID-19 asal Cina ini dikhawatirkan menjadi sebuah ajang bisnis.
Kerjasama vaksin COVID-19 antara Indonesia dengan China dikhawatirkan menjadi ajang bisnis antar pemerintah, karena diketahui uji klinis tahap 3 yang dilakukan oleh PT Bio Farma melalui pendekatan business to business atau B2B bukan merupakan government to government atau G2G. Kekhawatiran itu pun diungkapkan oleh anggota Komisi 9 DPR, Saleh Partowanan Daulay, dalam diskusi yang digelar secara daring, seperti dikutip dari kompas.com pada hari Minggu 26 Juli. Vaksin COVID-19 yang didatangkan dari Sinovac Biotech Ltd asal Cina ini dikhawatirkan tidak didasarkan nilai-nilai kemanusiaan untuk menangani pandemi COVID-19. Jika saja 270 juta penduduk Indonesia ini nantinya dikasih vaksin, bayangkan betapa besar bisnis yang sedang berjalan di Indonesia ini, ucap Saleh. Meskipun ada perlindungan regulasi yang dibuat oleh pemerintah terkait dengan impor vaksin, Saleh justru mempertanyakan regulasi tersebut. Justru, regulasi itu menguntungkan bisnis. Itu kan supaya bisnisnya jalan dengan smooth, dengan baik. Dibuatlah regulasi ini dengan kemudahan-kemudahan dan sebagainya. Menurut Saleh lagi, hal ini sangat penting untuk dikritisi, lantaran menyangkut ketahanan nasional di bidang kesehatan. Daripada mengimpor dari Cina, Saleh mendorong pemerintah untuk memaksimalkan pembuatan vaksin COVID-19 dalam negeri. Karena dalam rapat antara anggota Komisi 9 dengan pemerintah beberapa waktu lalu, Menristek Dikti dan Menteri Kesehatan sempat menyampaikan sejumlah lembaga tengah melakukan penelitian vaksin COVID-19. Disampaikan oleh keduanya, vaksin yang diteliti sejumlah lembaga tersebut bakal siap pada awal Januari 2021 mendatang. Sama dengan kesiapan produksi vaksin impor dari China yang juga siap pada tahun 2021 bulan Januari mendatang. Jika nantinya tinggal 5 bulan ke depan sudah mau jadi. Bulan Januari mau dirilis, sementara yang ini vaksin Sinovac pun kalau misal dilakukan nanti kurang lebih Januari juga. Kerjasama vaksin didasarkan B2B dibenarkan oleh tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Dani Amrul Ihdan di diskusi daring yang sama. Namun menurutnya, pemerintah juga bakal menyiapkan payung hukum dalam pendekatan B2B vaksin Sinovac tersebut. Tapi bisnis to bisnis yang dipayungi oleh regulator, dalam hal ini memayungi negara menyiapkan milestone-nya, menyiapkan pasar, support of teknologi, juga joint research dengan BPPT dengan Kemenristek. Begitu ujarnya. Vaksin COVID-19 yang didatangkan dari Sinovac Biotech Ltd asal Cina sudah tiba pada pekan Juli lalu. Vaksin akan diuji klinis ke 1.620 relawan sebelum diproduksi secara massal. Pemerintah menyerahkan uji vaksin klinis ini kepada PT Biotech Pharma Persero, sementara Bio Farma juga akan menggandeng Balitbank, Kementerian Kesehatan juga Universitas Padjadjaran untuk uji klinis. Uji klinis akan dilakukan di Bandung dengan usia relawan sekitar 18 tahun sampai 59 tahun. Uji klinis ini dijadwalkan akan berlangsung selama 6 bulan dan Januari 2021 akan siap untuk produksi massal. Jika uji klinis telah dilalui, Bio Farma menargetkan 40 juta dosis untuk tahap awal. Untuk tahap pertama sesuai target penyelesaian uji klinis Januari, pada saat selesai uji klinis dan izin edarnya keluar, kami sudah menargetkan untuk bisa selesai sekitar 40 juta dosis per tahun. Ungkap Direktur PT Bio Farma, Honesty Bashir di Istana Kepresidenan. Honesty juga mengaku mendapatkan tugas berat untuk memastikan kapasitas produksi vaksin virus corona ini bisa dikelola secara baik. BPOM pun terlibat sejak awal agar vaksin ini segera bisa mendapatkan izin edar. Katanya, mereka ingin mendampingi proses uji klinis sehingga nanti ada percepatan dalam pemberian izin edar. Begitu kata Kepala BPOM, Penny Lukito, usai rapat internal dengan Presiden Joko Widodo. Secara paralel, proses produksi yang dilakukan oleh Bio Farma juga didampingi oleh BPOM. Sehingga seiring uji klinis dan proses produksi selesai, BPOM pun telah siap dengan izin edarnya.